Menurut aku salah satu tanda kita produktif yaitu kita berani bilang no ke distraksi. Distraksi nggak hanya sekedar sosial media segala macam, distraksi kalau kita ada ajakan main kemana, tiba-tiba kita lagi ngerjain, kita berani bilang no. Karena masalah anak 20-an sekarang kan nggak enakan ya. Kita diajak pergi ke A, kita jawab yes, kita diajak pergi ke B, kita jawab yes, padahal kita lagi harus ngerjain sesuatu. Menurut Agus, apakah produktif itu kita benar-benar harus sibuk 20 jam sehari, atau emang produktif itu kita bisa fokus 3 jam sehari, 4 jam sehari, tapi kita berani bilang no ke distraksi? Iya, Gimana? produktif buat aku sih pokoknya kalian harus memastikan kalian punya output lebih besar dibandingkan input. Itu menurut aku udah secara plek-plek dari buku, itu namanya produktif gitu loh. Kalian punya output harus lebih tinggi dibandingkan input. Itu nomor satu gitu loh. Dan untuk memastikan itu semua, apa yang harus kalian lakukan? Contohnya kalau misalnya kalian punya taktis adalah learn to say no, ya berarti kalian harus lakukan learn to say no. So, produktif di mata kalian apa nih gitu loh? Apakah tadi kamu bilang sibuk gitu kan? Bahwa kita itu melakukan sibuk, to do list banyak gitu kan, itu produktif gitu. Bisa di-argue mungkin itu sesuatu yang kagak produktif juga loh. Karena to do list banyak itu, kalian itu berarti mungkin aja kagak tahu prioritas kalian tuh di mana. Kalian harus tahu juga dari to do list tersebut, bobot yang paling tinggi apa sih yang buat ngegerakin kalian punya hari gitu loh. Contoh dari 10 to do list, kalian tahu, oh ternyata cuma poin nomor 3 sama poin nomor 7 yang bisa kalian itu kerjakan untuk bisa menggerakkan kalian punya hari untuk berbobot yang punya dampak yang signifikan. Berarti kalian fokus ke 3 sama 7 aja gitu loh. Dibandingkan kalian hajar 1, 2, 3, 4, 7-nya malah gak dapat gitu loh. Nah itu kan berarti kan kalian berasa, oh bro gue ngerjain udah 1-6 gitu loh. Tapi yang ketekal baru 3 gitu loh. Padahal kalian tahu untuk harinya kalian itu lebih berbobot itu butuh 3 sama 7. So menurut aku, untuk kalian benar-benar bisa produktif, kalian harus identifikasi aktivitas mana yang mempunyai bobot yang besar gitu loh. Walaupun mulainya tadi agak kontradiktif ya, awalnya tadi aku bilang kan bahwa kalian itu mulai dari aksi kecil. Yes, aksi kecil. Begitu masuk kalian punya jam kerja, di mana itu semua orang subjektif, mau jam kerja berapa, tapi pada umumnya secara undang-undang 8 jam kerja. 8 jam kerja tersebut, kira-kira to do list yang mana yang mempunyai bobot yang besar. Itu baru menurut aku, itu yang namanya produktif. Karena kita harus ngejain sesuatu yang sulit dulu, baru sesuatu yang mudah. Poinnya gitu kan. Tapi ada juga orang yang bilang kerjain yang sesuatu yang mudah dulu, ntar yang susah itu bisa dikerjain dengan gampang. Emang bisa seperti itu ya? Iya, di konteks aku yang momentum yang asik-asik kecil yang belum masuk ke jam kerja itu yang mudah-mudahnya dulu tuh. Yang aku bilang beres tempat tidur, gosok gigi, olahraga, itu menurut aku semua orang mudah kan gitu kan. Nah habis itu baru masuk ke jam kerja. Nah menurut aku kalian harus tahu mana nih yang hal-hal yang kalian itu harus bisa selesaikan di hari itu. Dan kalau misalkan kalian itu emang tipe yang orang seperti kayak kamu, kayak contohnya tadi kamu simulasiin di mana butuh ada hal yang kecil dulu. Oke, jadi menuju 3 sama 7 kira-kira ada to do list yang nomor berapa lagi yang bisa ngebantu gue untuk masuk ke 3. Oh ya. Karena kan orang kan ada yang namanya flow kan, dimana orang tuh benar-benar ngezone banget kerjanya itu kayak apapun terjadi kayak bagus banget gitu kan. Nah untuk masuk ke flow-nya itu gimana caranya nih? Apakah ada to do list lain untuk bisa ngebantu kalian masuk ke flow? Tapi karena aku juga to do list aku salah satunya bikin konten ya. Jadi aku sering lihat tuh orang-orang juga posting konten cara produktif segala macam. Dan terkesan cara produktif mereka itu gimana caranya dalam waktu 3 jam itu bisa hasilin 100 juta dari 3 jam. Dalam waktu sebulan itu 100 juta segala macam. Jadi kan orang yang anak-anak muda kayak Bilal ini juga cari tahu gimana caranya. Nah terkesan kayak siapapun itu bisa kayak si orang tersebut. Padahal dia mungkin butuh proses untuk mencapai itu. Makanya sekarang kita jahitin ke pembahasan tentang anak-anak 20-an ini punya perasaan insecure sendiri ketika ngelihat ada orang yang seperti tadi gitu. Cara hidup produktif, dapat 100 juta, 200 juta pertama. Dan ketika mereka nggak bisa di tahap itu, mereka nganggap diri mereka gagal gitu. Kalau dari Ko Agus yang udah melewati masa itu ya, masa 20-an itu, apakah indikator seseorang itu sukses dan gagalnya dari sisi dia dapatin 100 juta pertama di usia 20-an, atau dia bisa beli barang mewah? Pertama kalau ngomong sosial media kita harus tahu lah ya, ada alasannya kenapa orang bilang tuh highlights. Ada alasannya tuh highlights, jadi kan sesuatu yang tinggi gitu kan. Padahal semua orang kita tahu pada umumnya juga ada yang namanya low lights. Low lights ya. Yang di
beberkan di sosial media pasti highlights gitu loh. Highlights. Pada umumnya lah. Aku tahu ada beberapa orang kasih lowlights, tapi pada umumnya orang pasti mau ngomonginnya highlights ya kan. Karena lebih seru ngomongin highlights dibandingkan lowlights itu. Ngapain kita ngomongin hal-hal yang bikin kita itu bete kan. Nah, terus terhadap anak-anak 20-an yang berasa bahwa harus 100 juta pertama segala macam, menurut aku untuk nge-trigger kalian itu beraktivitas, dosisnya cukup sampai sana aja. Jadi kalian mempunyai trigger bahwa dia bisa, kenapa gua nggak bisa? Menurut aku itu sehat. Tapi abis itu tahu bahwa semua orang tuh punya proses masing-masing, punya timing masing-masing. Kalian harus pikirin kira-kira orang-orang yang punya 100 juta pertama itu habitsnya seperti apa sih? Oke. Jadi jangan lihat dia punya postingan sosial medianya gitu, tapi lihat bahwa apakah orang-orang 100 juta pertama itu hidupnya di sosial media.